sebelum lanjut, bagi teman-teman yang belum men-subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya. Dan bagi yang belum nge-like video ini, silahkan klik tombol like di bawah ini. Bagi yang sudah subscribe, saya doakan semoga rezekinya lancar dan sehat selalu. Bagi teman-teman yang belum subscribe, pasti menyesal. Oke, langsung aja markinjut. Mari kita lanjut. Setan-setan merajalela, setan-setan beradu domba. Ritual tentang buaya Rizka. Ada yang bilang, mereka mengatakan bahwasannya ritual berlebihan. Manusia taunya hanya berkata-kata. Manusia taunya hanya omong doang, namun berbuat pun tidak. Mereka adalah orang-orang yang sok suci, yang merasa sok dirinya yang paling benar. Sebenarnya yang menilai baik dan buruk bukan kita sendiri, tapi orang lainlah yang melihat diri kita benar atau baiknya. Jadi tidak usah ada musang berbulu domba, tidak usah kita berlagak sok suci namun hatinya munafik. Saya mengadakan ritual dianggap berlebihan, monggo silakan. Tapi tujuan saya ritual adalah tidak lain dan tidak bukan, hanya memohon kepada Sang Pencipta. Kadang orang merasa sok alim, tapi kadang hatinya busuk. Mereka lalu membicarakan orang, tapi hanya kuar-kuar doang. Na'udzubillah min dzalik. Sesungguhnya ritual adalah meminta juga kepada izin Subhanahu wa ta'ala. Sama dengan artinya kita berdoa. Mereka petinggi-petinggi agama ataupun kita bilang yang tahu tentang agama, mereka bicaranya tidak seperti ini. Mereka adalah menjaga sikap, tidak sembarangan berkata. Tapi yang tanggung-tanggung orang, yang merasanya dirinya benar, yang merasa dirinya suci, beginilah orangnya. Setan-setan merajalela, setan berkedok suci, setan berkedok agama. Dia merasa dirinya benar, dia memojokkan seseorang. Itu yang dinamakan dia berakhlak. Jika manusia memiliki akhlak, tentunya dia tidak akan menyinggung seseorang, dia tidak akan menyakiti seseorang. Tapi manusia berkedok iblis, inilah banyak muncul di muka bumi. Dajjal-dajjal sudah muncul di muka bumi. Ini sebabnya buaya Rizka tidak terlihat lagi. Karena banyak manusia merasa dirinya benar. Banyak manusia merasa dirinya yang paling benar. Padahal bukan kita yang menilai, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, itu ya semua yang tahu. Manusia kebanyakan sifat iri, dengki, dendam. Masih banyak orang memiliki sifat itu. Masih banyak menghujat tentang orang lain, namun dirinya tidak sadar bahwasanya apakah diri kita ini sudah betul. Maka kita
menceritakan orang lain. Sebaiknya kita bercermin dahulu. Apakah diri kita ini sudah pantas untuk menceritakan orang lain? Apakah diri kita ini sudah pantas untuk menghina orang lain? Apakah diri kita ini sudah pantas untuk mencela orang lain? Na'udzubillah min dzalik. Kadang manusia berlagak suci, seperti inilah orangnya. Kita memang seorang spiritual, tapi kita lebih baik terbuka saja. Tujuan kita spiritual ini, saya pun tidak mau berlebihan. Semata-mata saya juga memohon kepada Sang Pencipta, yaitu Subhanahu wa Ta'ala. Kita memiliki Tuhan, kita memiliki adat dan budaya, kita memiliki tradisi. Itu tidak bisa disamakan dengan agama. Tapi mereka yang tidak punya akhlak dan kebanyakan itulah yang selalu mencelah orang lain. Tapi dia tidak sadar bahwasanya dirinya sudah benar atau belum. Dia menganggap dirinya sok suci. Memang begitulah kadang orang. Sifat yang baik selalu ditonjol, sifat yang buruk selalu ditonjolkan. Tapi dia merasa dirinya yang paling baik. Inilah kadang manusia. Taunya hanya mengorek-ngorek tentang hal orang lain. Kadang mereka adalah seperti kita lihat penampilannya. Tidak sangka kalau kita lihat, tidak sesuai kalau kita lihat kelakuan dan perbuatannya. Kita lihat tampangnya alim, kita lihat tampangnya berbaik hati, berbaik budi. Tapi di dalamnya kita belum tahu. Kita ibaratkan saja ibarat mangga. Mangga itu kita lihat mulus dalam luarnya, tapi kita lihat di dalam apa yang terjadi. Banyak ulat-ulat yang busuk. Seperti itulah banyak orang yang menggunakan sifat mangga. Tapi jarang pula orang yang memiliki sifat durian. Di luarnya buruk, berduri-duri, tapi setelah dibelah, orang seperti ketagihan. Inilah kadang manusia. Kita berbuat baik dianggap salah. Ya, kadang begitulah. Kadang yang salah bisa dibenarkan. Di dunia ini tidak ada pengadilan yang abadi. Tapi nanti di akhirat, di alam baka, mereka akan tahu sendiri. Dajjal sudah banyak bermunculan di muka bumi. Dajjal sudah banyak menghasut sana sini. Itulah manusia berkedok dajjal. Itulah manusia berkedok iblis. Sesungguhnya dia merasakan dirinya yang paling benar, selalu menyalahkan orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Tampangnya seperti mangga, namun dalamnya na'udzubillah min dzalik. Kita kalau bisa berhatilah seperti durian. Orang melihat tampangnya tidak meyakinkan, tapi ketika dibelah, orang
membuat ketagihan. Saya di sini Mbak Ilo mohon undur diri. Semoga sifat manusia seperti dajjal-dajjal ini musnah dari muka bumi. Amin amin ya robbal alamin.